Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Sudarni Swadi, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Banggai, akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 2.2 RPP. Pada aksi nyata ini adalah materi SMA mata pelajaran biologi bab 1 ruang lingkup biologi, pembahasan sikap ilmiah kelas 10 semester ganjil. Pada kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum melanjutkan pembelajaran, guru mengajak siswa untuk bernapas dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Setelah itu melakukan teknik stop agar siswa merasa rileks dan semangat mengikuti pembelajaran. Kegiatan mindfulness ini merupakan diferensiasi proses. Dalam kegiatan inti, murid mengamati video dan mencermati pesan suara yang berisi teks dan suara tentang metode ilmiah. Video berisi teks dan audio penjelasan, yaitu visual dan auditory untuk murid dengan profil belajar kinestetik, bisa dengan mengamati foto materi yang sudah dikirim lewat grup WA. Pembelajaran diferensiasi yang didapat dari kegiatan ini adalah diferensiasi proses. Video berisi teks dan audio penjelasan, yaitu visual dan auditory untuk murid dengan profil belajar kinestetik, bisa dengan mengamati foto materi yang sudah dikirim lewat grup WA. Pembelajaran diferensiasi yang didapat dari kegiatan ini adalah diferensiasi proses. Melalui pengamatan atau studi pustaka, siswa mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan atau data collection. Siswa dibebaskan untuk memilih poin sikap ilmiah. Sumber informasi bisa diperoleh dari materi yang disampaikan oleh guru yang berisi teks, gambar, maupun audio, atau dari internet. Siswa diberi kebebasan untuk memperoleh informasi sehingga terjadi proses kreatif dan kolaboratif. Guru mengarahkan informasi yang diperoleh dan meminta siswa mempraktikkannya di rumah. Untuk memenuhi profil belajar kinestik, guru membebaskan murid untuk menunjukkan langsung video diri terhadap contoh sikap ilmiah di rumah. Misalnya dengan memberikan contoh peduli lingkungan. Pembelajaran diferensiasi yang diperoleh adalah diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik membuat rangkuman dari materi yang dibahas, melakukan refleksi dan umpan balik untuk mengetahui tingkat pemahaman murid terhadap proses kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan mengakomodir profil belajar. Refleksi sekaligus sebagai evaluasi terhadap pembelajaran hari ini, yaitu menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dan melakukan penilaian dengan cara murid mengerjakan soal yang dikirim pada grup WA. Setelah selesai kegiatan, untuk mengetahui kesadaran diri dan pengenalan emosi, maka guru mengajak siswa untuk memeriksa perasaan dirinya dengan menampilkan gambar roda emosi dan menuliskan perasaan yang dialami setelah kegiatan pembelajaran ini.
Perasaan yang dialami siswa dapat dikirimkan dalam bentuk tulisan atau video rekaman. Guru menyampaikan kepada siswa untuk menuliskan perasaannya. Yang kedua, adakah hal-hal yang baru atau menyenangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayanti Kadang. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan satu contoh sikap ilmiah, yaitu terbuka dan fleksibel. Terbuka dan fleksibel yaitu seseorang harus memiliki sifat terbuka dengan mau menerima pendapat dari orang lain, sehingga diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Sikap terbuka ini diterapkan dengan pemikiran positif, kemampuan berterus terang, dan bersedia mendengar atau menerima pendapat orang lain, baik itu berupa kritik maupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Vivi. Saya dari kelas 10 IPA 1. Saya akan memberikan salah satu contoh sikap ilmiah, yaitu sikap jujur terhadap fakta. Menyatakan hasil penelitian sesuai dengan hasil yang dilakukan sebelumnya, tidak menyatakan penelitian orang lain. Karena jika hasil penelitiannya A, juga laporannya juga A. Membedakan antara opini dan fakta. Contohnya, ketika dalam melakukan studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti, pada tahap observasi, seorang peneliti diharapkan mampu membedakan antara opini dan fakta, yang mana opini artinya berupa pendapat pribadi dari seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan fakta artinya suatu kenyataan yang kemudian disertai bukti-bukti ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, agar hasil penelitiannya tersebut memiliki ketepatan dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian. Saya akan memberikan penjelasan tentang sikap ilmiah peduli lingkungan. Peduli lingkungan yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Jika ada sampah yang berserakan, ambil lalu buang ke tempatnya. Mengurangi penggunaan sampah plastik. Menjaga kelestarian tumbuhan dan keselamatan makhluk hidup di sekitar kita. Tidak menebang pohon secara liar. Menanami kembali hutan yang gundul. Saya ingin memberikan contoh sikap ilmiah bagi para peneliti. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah memiliki kemampuan untuk membedakan fakta dan opini, memiliki sikap berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan dalam berargumentasi, memiliki kemampuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki kemampuan dalam berpendapat secara ilmiah dan kritis, serta memiliki keberanian mengusulkan suatu pemecah masalah dan berani bertanggung jawab atas usulan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ais Marcella. Saya akan menjelaskan sikap ilmiah tentang mampu membedakan opini dan fakta. Peneliti harus mampu membedakan opini dan fakta agar hasil penelitiannya tepat dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fakta yaitu kenyataan yang disertai bukti, sementara opini yaitu pendapat pribadi yang belum dibuktikan kebenarannya. Contohnya adalah dalam penelitian obat. Bila seorang peneliti hendak menguji obat baru, maka dia akan melaksanakan eksperimen untuk menentukan bekerja tidaknya obat. Hasil pengujian obat adalah fakta yang bila digunakan dalam pertimbangan akan menghasilkan kesimpulan yang tepat. Sebaliknya, bila peneliti menggunakan opininya, misalnya bahwa obat bisa mengobati penyakit tersebut, namun ternyata fakta menunjukkan obat tidak dapat bekerja, maka yang terjadi adalah akan muncul kesimpulan peneliti yang salah. Tentang kerjasama dalam sikap ilmiah. Pada saat penelitian, seorang peneliti harus mampu
bekerja sama dengan orang lain, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Contohnya, saling tolong-menolong sesama teman dan saling menghargai pendapat teman. Sekian. Bekerja sama pada saat melakukan penelitian, seseorang peneliti harus mampu bekerja sama dengan orang lain, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik dan memuaskan. Contohnya adalah bekerja bersama-sama ketika menyelesaikan masalah. Saya akan menjelaskan sikap ilmiah ulet dan gigi. Ulet dan gigi artinya dalam melakukan penelitian, kita tidak boleh cepat putus asa. Jika kita gagal dalam melakukan penelitian, kita harus mencari penyebab kegagalan tersebut. Dengan belajar dari kegagalan, kita akan mendapatkan kesuksesan. Contohnya yaitu ketika melakukan penelitian terhadap suatu masalah, peneliti tidak boleh mudah putus asa. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit contoh bekerja sama. Sikap ilmiah yang mampu bekerja sama dengan tim. Sikap ilmiah ini bermanfaat bagi peneliti karena dengan bekerja sama, suatu penelitian dapat dilakukan lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik. Karena melalui proses tukaran pikiran atau gagasan dengan sesama anggota tim. Bertanggung jawab dalam sikap ilmiah. Penjelasan dari bertanggung jawab adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu keselamatan tim dan keselamatan lingkungan juga menjadi tanggung jawabnya. Di sini saya akan memberikan sedikit contohnya. Sang peneliti harus bertanggung jawab atas penelitiannya ketika penelitiannya gagal dalam proses penerapannya. Ini saya akan memberikan salah satu contoh sikap ilmiah tentang memiliki rasa ingin tahu. Peneliti yang baik harus selalu berusaha memperluas pengetahuan dan wawasannya. Keingintahuan seorang peneliti terhadap suatu hal sangat bermanfaat dalam penemuan sebuah teori, konsep maupun fakta. Dengan demikian, penelitian tersebut akan berdampak positif bagi lingkungan, sehingga bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh terbuka atau fleksibel. Terbuka atau fleksibel artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuannya sendiri. Contohnya, bila si peneliti menemukan penelitiannya dan menyampaikan penemuannya, maka si peneliti harus terbuka menerima kritikan dan saran. Dengan demikian, hasil penelitiannya akan menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari berani mencoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Contoh berani untuk menerima risiko, berani mencoba untuk hal-hal yang baru, berani mencoba mengucapkan kata minta maaf dan terima kasih, berani melakukan hal-hal kebijakan. Ilmiah peduli terhadap lingkungan. Adapun contohnya ialah ketika kita melihat sampah yang berserakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, kita harus memungutnya atau membersihkannya dan membuangnya ke tempat sampah tanpa arahan dari orang lain. Sikap ini akan berdampak positif terhadap lingkungan serta bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Valentina Velin Tulus dari kelas 10 MIPA 1, akan memberikan perasaan atau alasan saya ketika mengikuti pelajaran hari ini. Perasaan saya mengikuti pelajaran hari ini adalah senang. Alasannya saya bisa lebih mengetahui tentang materi metode ilmiah dan dapat mempelajari lebih baik lagi tentang materi biologi. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah saya merasa senang karena pada materi ini saya bisa mengenal lebih dalam terhadap makhluk hidup lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengungkapkan perasaan saya terhadap pelajaran biologi.
Perasaan saya terhadap pelajaran biologi ini, saya merasa senang dan juga saya bisa lebih tahu apa saja yang ada dalam pelajaran biologi ini. Walaupun belum semuanya saya mengerti, dan juga saya senang terhadap Bu Guru yang sudah mengajarkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katona Vivi. Saya akan memberikan kata-kata ungkapan saya terhadap biologi. Dari awal pembahasan, ada sesuatu yang menarik bagi saya terhadap biologi, yaitu memberi pemahaman, pengetahuan, dan rangsangan. Itu ungkapan saya terhadap biologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki, saya kelas 10 MIPA 1. Aku akan memberikan perasaanku tentang pelajaran biologi. Perasaanku tentang pelajaran biologi itu menyenangkan dan agak stres. Kalau menyenangkan itu aku bisa mempelajari hal baru di pelajaran atau kelas biologi ini. Kalau yang buat saya stres itu hanya pengirim soal dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah senang karena dengan mempelajari materi ini saya dapat lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang metode ilmiah dan juga dapat mengetahui materi tentang biologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya pada kegiatan ini adalah 1. Sebagai seorang guru mampu melayani muridnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. 2. Melayani dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. 3. Dengan kegiatan pembelajaran ini, saya mengenal minat belajar siswa. 4. Dengan kegiatan pembelajaran ini, saya mengetahui dan mengenal kompetensi sosial emosional. 5. Dengan pembelajaran ini, saya dapat menyusun RPP berdiferensiasi dan KSE. Perencanaan dan pelaksanaan. Pada kegiatan aksi nyata ini merupakan hal yang baru yang dialami oleh siswa dan guru karena menggabungkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Selanjutnya dalam pelaksanaannya ada kendala di dalam pembelajaran karena terkendala dengan jaringan internet yang tidak stabil. Perasaan dan pembelajaran. 1. Senang dan bahagia karena banyak siswa yang respon. 2. Saya juga melihat respon siswa yang sangat baik, berarti mereka belajar sesuai dengan minat sendiri. 3. Keaktifan siswa dapat terlihat walaupun ada beberapa siswa yang belum dapat bergabung karena kendala jaringan atau tidak memiliki kuota. Perencanaan perbaikan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dari pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya adalah 1. Jumlah siswa yang aktif, agar semua siswa dapat bergabung dalam tatap maya walaupun cuma lewat video WhatsApp. 2. Evaluasi. 3. Media pembelajaran, agar siswa lebih tertarik dan antusias lagi. 4. Antusiasme siswa. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, siswa lebih semangat dalam belajar. 5. Dengan pembelajaran sosial emosional, saya dapat memahami perasaan siswa dengan pelajaran yang saya ampu dan mendorong saya untuk mencari metode lain agar siswa yang merasa kurang paham bisa belajar dengan metode yang lain. Demikian pembelajaran sosial emosional dan RPP berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.